Amin. Horas minggu Trinitatis Manihita saluhuna. Di minggu Trinitatisom hasitul sadaun di debata nagabe tema dihita gabe sidani di debata situl sada menjadi saksi Allah Tritunggal. Atau di debata nagabe jamita dihita iman atar surat siat Evangelium Matius ayat 20 mamukamai siat ayat 10 onom 1 ayat 20. Ucaha ma tutong-atong ata tapay utihut ma di bagasan rohat tabi. Alay nalado anggo sisiana nasapulu sadai tu sadaduluk na diluat Galilea. Songon naum tinonahon ni Yesus tu nasida. Jadi dung di ida nasida ibana disompa ma ibana alai naganggu dorohan nina diba dungi didapotin Yesus manasida di dogma nunga sahatu au nasahwaso na di benua gicang dohot na di tanaon lau mamu podai hamuma saluhut pangso didi hamuma nasida tu bagasan goarni ama anak dotot di parbadia laos ajari hamu manasida mangareluti nasahata nau upatikot tuhamu ai idama sai nadongan aku do hamu gadupari rasi rasa ro ajal di hasianon ido sahatna didihita damang dainang nani haulongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus di siala minggu Trinitatisom tentu dijodoh kita marhaposan tu debata unang ganggu jala gabe sikidani jala siat turbukor na berjodoh naik dohonon na tu kita next tapaholang ma hata hutom manang ganggu ni roha ala molo saya rong do hata hutom don ganggu ni roha gabe moru do pangatusion manang haporsiao. Ketakutan itu menyebabkan orang pertama pengetahuannya tentang yang benar malah jadi keliru, ya. Allah diwotonasinya dengan Yesus Tuhan, sebetul-betul kudui Tuhan. Allah dung hehe Yesus naik tu surga gak begang buruhan sih, ya. Tentu mau lamar sirah kita dotak karena tahologi boy lo gabe kampur hata wahan main ya, bagaimana nanti kalau yang kita kasih itu pergi dan kita bagaimana hidup tak berjumpa gadup ari ra gadup tiki tok dope kita pertanyaan dijawab jalan tayu do pertanyaan nah memang di bagasan pertanyaan ini masuk pada kita tuh debata ama anak do di berbadia monoboi di batu rema nangirokon Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Ayo dulu gabe cibakan Indonesia dia tulu Allah. Tanya tak, nanti disubingan Bapa, Anak, Roh Kudus. Ayo nakingan natajangan nakingan ini. Takas dulu di sini, nomor kita hatani Yesus don. Didi hamu mana sih di bagasan warni ama. Anak doto di berbadia tayo mai manggawi tarot ala bapa ala anak ala usade gawi kalah berarti anak kali tiga enak cibakan itu sebenarnya nah jadi naik dohono na dison molo umarang ringkas sita jika kita sudah rajin dalam mengikuti ibadah persekutuan pertanyaan permingguan ada baiknya semua keraguan ketakutan kesangsian itu dijauhkan tapi ada obete Allah mololung ngapositu turuhatan alai saigang dope alanya kana masa buino gabe moru pangatusiot taparingotu hasitongan sitong do hehe Yesusi sitong kan jalan patar do di patarida hol wasona di heheyonna di golutta tan mobil yang kasisian natiki neng naik Yesus tu
Di 2 Timotius sadaya pitu didong, ai dilehot debatabe tu hita totti hagogoon, totti habolongon, totti pangarajiyo diri, dan totti hatakutan. Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, ya, tetapi roh kekuatan, bahkan juga roh kasih dan roh penguasaan diri. Odon romiko. Jadi gimana berjuru? Nomor 2 hon, dijauh kita dari si tendani. Bagaimana kita supaya bisa menjadi saksi? Tadi di ibadah pagi, amang jaksa, amang pengacara, ya, karena anaknya Hotman Jonathan Sitorus sarjana hukum dilantik menjadi pegawai negeri sipil di kejaksaan. Doa saya kepada Jonathan Hotman, saya WA dia, harus menjadi jaksa yang bisa menjadi saksi, maksudnya memberitahu, masih tahu kebenaran, keadilan dan kasih. Asa agiat 7 lono pasuk Tuhan ke jaksa penuh, ya. Imatanya doakanlah amin. Udah mana maaf amang belum bisa memberikan apa yang sebagai ucapan syukur, tapi doa saya kalau di mana tetaplah melayani dengan baik. Tuksidu di mana dilantik dari bagian kejaksaan di Bali, diterpuruk gimana itu panti asuhan. Nah, tidak ada nama medido ibana lau mengalihkan sedikit bantuan kasih. Kirim bana mabutuhan kau. Nah, untuk naik dokon kesaksian yang bagaimana, ya? Sekalipun dia jauh di sana di Bali, baru dilantik menjadi PNS, tapi hati yang ingin bersaksi bahwa Yesus adalah pertolongan. Gimana dona lifestyle, ya? Jadi molotung di los di batapi kita gabisi tidak menjadi saksi, tidak usah jauh-jauh. Memang kalau orang pendeta dengan Inang sudah ke suku Butali di Papua. Pasca kami di sana, saya pimpin pasca di bukit-bukit. Bahkan mereka datang naik kapal, bawa umur jam 2, jam 3 pagi. Pemandangannya jadi luar biasa bagi saya. Mereka nyanyi di kapal itu bawa umur. Nah, ngulu nabu harus asing tau naik tahati dakon. Ngulu nabatubuhon holong di Kristus. Itu satu tau namu itu, ya. Yang pertama, bagaimana supaya kita berani? Pertama, untuk yang akan sini, ya. Percayailah bahwa pemeliharaan dan perlindungan Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus itu selama-lamanya. Bagian terakhir dari yang kedua, aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Bawa ya teman. Selama-lamanya, every day, every time, bahkan setiap menit, setiap detik. Itulah kuasa yang meneguhkan iman kita. Yesaya 33 ayat 15-16. Yang kedua, mempercayai penyertaan Allah Tritunggal dan juga melawan segala ketakutan. Ketakutan itu bisa datang karena petir, bisa datang karena lampu padam, bisa datang karena banjir, atau bisa datang dengan berbagai cara. Tapi ingat, penyertaan Tuhan akan menjadi sumber kekuatan jika kita mau melawan ketakutan itu. Ya, ketakutan harus dilawan karena kita sudah diberikan roh keberanian, bukan roh ketakutan. Yang ketiga, diminta untuk selalu memegang janji Tuhan. Allah tetap akan melindungimu, bahkan menjadi penolong dan pemenang bagimu jika engkau ingat janji Tuhan. Di sini penting untuk anak-anak sini. Apa ayat firman yang nanti akan diserahkan kepadamu selain ayat firman yang sudah kalian hafal? Ingat, harus dihafal. Minggu depan, amang telepon. Coba sebutkan, siapa tahu kertasnya udah hilang. Coba sebutkan dari ayat mana dan sebutkan ayatnya. Itu aja ya. Sederhana, kalau sudah susah bikin jawaban. Nah, itu menjadi pegangan bagimu, senjatamu, bahkan juga kekuatanmu untuk menerobos segala sesuatu yang mungkin akan membuat kau takut. Yang sudah SMA kelas 3 berharap dapat universitas yang bagus, senjatanya apa? Firman Tuhan. Ya. Yang sedang bekerja supaya diberkati pekerjaannya, ya, untuk Yohana, untuk kita diberkati usahanya, itu apa? Firman Tuhan. Karena sebelum kita lahir di dunia ini,
firman Tuhan sudah ada. Ya. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ya, Yohanes 1 ayat 1. Baru kemudian Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi daging dan diam di antara kita. Itulah Yesus yang turun dari surga, diutus oleh Bapa dan kembali lagi ke surga. Nah, itu sudah tidak bisa lagi disangkal oleh siapapun karena sudah terjadi. Bagian keempat, supaya kita kuat melawan ketakutan, ingat selalu firman Tuhan. Jangan ingat selalu simbolis, karena itu akan membuat kita ketakutan dan kehilangan daya kekuatan kita menghadapi dunia ini. Ingat selalu firman Tuhan. Dalam Wahyu pasal pertama ayat 17 sampai 18 dikatakan, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir, bahkan aku hidup selama-lamanya. Itu ayat yang kita baca dari epistel, ya. Allah berkata kepada Yesaya, aku akan mencurahkan rohku. Jadi pertanyaan sekarang, roh Allah itu siapa yang mencurahkan? Allah sendiri. Nah, ketika Yesus naik ke surga, Yesus berkata, aku akan mencurahkan rohku. Itulah Roh Kudus. Jadi Yesus itu Allah sendiri, dan dia mencurahkan rohnya. Rohnya dicurahkan kepada kita supaya dia bisa menyertai kita. Ya, kalau kita berdoa di sini, ini Letare. Ada yang berdoa di Pakujaya, ada yang berdoa di Binong atau di Bonang, ada yang berdoa di Tangerang, ada yang berdoa di Melati Serpong. Kalau Yesus pada masa hidupnya, dia hanya berada di posisi itu. Tapi Yesus dengan rohnya, maka dia bisa berada di semua tempat. Itu namanya omnipresent. Itu hebatnya, ya. Jadi kenapa kita percaya Allah yang hidup itu? Karena dia bisa hadir dalam segala keadaan, dalam segala situasi. Di saat kita sadar Allah, kita sadari hadir. Tapi ingat Bapak Ibu, di saat kita sudah di ruang ICU dan tidak sadar sama sekali, apakah Allah ada di situ? Ada. Kalau Bapak Pendeta berjumpa dengan jemaat yang di ruang ICU, itu alat pendeteksinya sudah tut. Gak bisa kita bertanya sama dia, sakitmu, gak bisa, ya. Kenapa kau sakit? Terlalu tinggi kolesterol, tak kalah bidang kan? Nah, terlalu tinggi kolesterol, ansuran dan sebagainya. Amak pendeta ke sana berjumpa melalui roh, ya. Ada beberapa jemaat kita yang saya jumpai dengan roh dan dia bangun kembali. Nah, ini pekerjaan roh. Kalau dokter bilang gak bisa, karena tergantung kepada fisik. Kalau roh tidak. Yang ketiga, dilihat di mata anak dokter di Purbadia di hita waso menunggu hita gabesi dani ni haposial. Jadi kalau kita dipimpin oleh Allah Bapa dan Roh Kudus, memampukan kita untuk menjadi saksi Kristus. Saksi Kristus ini tidak berbicara tentang diri saya, tapi itu berbicara tentang Allah. Makanya dalam kitab Roma pasal yang pertama ayat 16-17 dikatakan, Injil itu kekuatan Allah yang menyelamatkan. Kalau kita memberitakan Injil, tidak bicara tentang diri saya, tetapi bicara tentang keselamatan. Itu yang paling utama. Jadi asamoha dan tarulah kita anggoa hp di ulur berhita dirita alai buaso na adon narosin di bata dilehon tu hita patu pahon parsulur bersaksi berangkat imam mandongani saluhut bangso asa menanda Kristus. Khotbah pertama Petrus dan murid-murid setelah turun Roh Kudus, 3.000 orang langsung bertobat. Mereka berkhotbah dengan bahasa mereka, bahasa Galilea kan, atau bahasa di daerah Yerusalem. Tapi yang mendengar orang suku Arab, ya, orang suku mungkin Indonesia nggak hadir pada saat itu, ya, suku Arab dan lain-lain. Tetapi sekalipun mereka bicara dengan satu bahasa, Roh Kudus bisa menerjemahkan dalam semua bahasa. Itu yang luar biasa itu punya Roh Kudus. Jadi Roh Kudus memberikan kita berbagai kemampuan berbahasa untuk memberitakan Injil, bukan untuk gaya-gayaan, bukan. Nah, disinilah kita lihat Allah memberikan kuasa kepada kita dengan iman supaya di dalam pertemuan dengan Kristus kita mengalami kebangkitan.
Semua anak sini harus berubah. Semalam dalam ibadah peneguhan sini yang mengatakan jadilah garam dan terang dunia. Setelah kita naik sini, apa yang kita mau lakukan? Ini kalian mau bersaksi di rumah, ya. Tidak lagi harus susah bangun atau bahkan harus diawasi terus, tidak. Karena sudah punya kemauan untuk memperbaiki diri. Yang kedua, saksi itu berdiri atas saksi sendiri. Jadi kita diutus oleh Allah, jadi kita bersaksi apa yang disampaikan oleh Allah, bukan tentang diri saya. Ya. Yang ketiga, saksi Allah dipanggil untuk menjadi murid. Kita semua ini bukan follower, kita semua ini bukan alami bukan marga. Benar itu juga dijawab, bukan. Kita semua datang di gereja ini karena kita murid Kristus. Kita sudah dijadikan murid. Setelah itulah baru kita bisa diutus, ya. Saksi harus belajar tentang kebenaran. Yesus berkata, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun dapat sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus." Artinya apa? Tidak cukup hanya dengar, harus pelajari, tahu. Kalau pelajar sini kemarin diuji para sintua, ditanya hukum Taurat, ya, 10 hukum Taurat. Mudah-mudahan semua lancar, ya. Nah, setelah tahu hukum Taurat, lalu ditanya lagi, bagaimana pengakuan imannya? Bagaimana doanya? Nanti kalian akan berdiri untuk pengakuan imannya. Nah, artinya apa? Tidak ada seorang pun yang mau bersaksi, tapi dia tidak pernah belajar atau tahu tentang firman. Yang terakhir, saksi harus melayani. Mampir dulu tanya, setelah hari ini kalian naik sini, minggu depan hari Minggu, gereja enggak? Kalau gereja, melayani enggak? Nah, itu tolong ya, dipersiapkanlah waktunya karena kalian sudah diteguhkan oleh Allah, itu Bapa, Yesus dan Roh Kudus. Itu penyertaan. Nah, bagaimana kita bisa menjadi sidik daging? Gabe sidik daging dari batas urusan. Pertama tadi kenal dulu. Siapa yang tidak kenal presiden kita? Presiden Prabowo. Semua kenal, ya? Namanya juga Indonesia. Ya. Siapa yang sudah ke rumah atau ke istana Prabowo presiden? Nah, kalau kita sudah kenal Prabowo presiden, tapi kemudian kita ke istana, kira-kira dikasih nggak masuk? Aku kenal kok Prabowo, masuk nggak kita? Oh, udah bisa. Kecuali emang Dr. Taswid karena staf presiden juga. Ya. Artinya apa? Pengenalan itu tidak cukup hanya sekedar tahu, tapi harus ada komunikasi, ada juga pengertian, bahkan juga kita boleh mengenal dia secara pribadi. Yohanes 17 ayat 3 katakan, inilah hidup yang kekal itu yang diberikan oleh Dia, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, yang mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi, kalau kita mau dikenal oleh Allah, kenal Yesus. Satu-satunya, tidak ada yang lain. Dan yang mengutus itu adalah Allah. Dalam Yohanes 17 ayat 3 ini jelas dikatakan. Siapa yang mengutus Yesus? Allah. Dan siapa yang diutus? Yesus. Itu. Yang kedua, kalau kita mau untuk memiliki kemampuan bersaksi, yang kedua harus tunduk pada otoritas Sang Yesus Kristus. Tunduk kepada otoritas Yesus dalam hidup kita. Galatia 20 ayat 22 mengatakan, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalamku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang adalah di dalam daging, adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Nah, doa kalau ini disampaikan, aku hidup oleh karena Yesus anak Allah yang telah menyerahkan dirinya kepadaku, pasti kita diterima Yesus, pasti. Kalau ditanya kepada kita, apa alasan Yesus mengizinkan Amang Inang masuk surga atau anak pelajar sini? Apa alasan Yesus mengizinkan semua pelajar sini masuk surga nantinya? Mengenal Yesus, ya. Dialah yang diutus oleh Allah dan dialah yang menyerahkan dirinya untuk keselamatan kita. Itu ya. Yang ketiga, Injil hanya bisa diberitakan bagi orang yang mau dipakai Tuhan dan berani memberitakan Injil dimanapun Tuhan menempatkan kita. Mau kita sebagai guru di sekolah, mungkin karena tidak ada guru agama, silakan. Bisa juga ambil bagian sebagai pengajar, ya, untuk Ina, Sintua, guru Sinaga. Ambil alih, tidak ada di SMA 3
Udah itu. Nah sebelumnya, belum ada. Nah sebelumnya jadi inang, jadi guru agama di sana, walaupun sudah pensiun. Bayangkan anak-anak. Jadi bukan karena digaji, tapi hati yang mau melayani itu memberitakan Injil ya. 2 Timotius 1 ayat 7 dikatakan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan kasih dan ketertiban untuk memberitakan Injil. Yang keempat, kalau kita sudah menerima Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, maka sebenarnya kita harus mau berakar, bertumbuh, dan berbuah. Efesus 3 ayat 17. Berakar ke bawah, bertumbuh ke atas, berbuah ke samping. Ya. Karena itulah sebenarnya yang diinginkan oleh Allah di dalam kita, di dalam Yesus. Bagaimana cara kita supaya berbuah? Tinggallah pada pokok yang benar itu. Kan Yohanes bilang, kalau kamu mau berbuah, tinggallah kepada Yesus Kristus. Yesuslah, Yesus pokok dan kita dalamnya, tinggallah di dalamnya. Jadi tinggal di dalam Yesus. Nah, kalau kita mau menjadi berkat bagi orang lain, tidak bisa dengan kekuatan kita. Yang kelima, harus ada kesetiaan. Kalian ini bisa diluluskan oleh para halaro, pendeta, karena kalian setia ikut sini ya. Dan seumpamanya setahun kita buat jawal sini, tapi cuma sekali kalian datang. Kalau saya tanya sama Amang Haleluya, kira-kira Amang kami luluskan enggak ini? Oh pasti bilang enggak, inang habis. Kalau dia anak kita setahun sini cuma 2 kali dia datang, Natal dan Paskah. Kira-kira kita luluskan kan? Enggak. Orang tua aja kita nggak setuju ya. Karena apa? Belajar sini itu kita belajar untuk mengenal. Kalau di dalam Yahudi itu sekolah Taurat, harus dihafal ya. Gak boleh Kak, harus dihafal. Jadi apa yang sudah kita pelajari itu dihafal. Khususnya untuk bagian ini ada di buku kita ya. Buku Tritunggal. Itu jelas sekali. Allah sang pencipta, Yesus penyelamat, dan Roh Kudus yang penolong dan penghibur bagi kita. Oke? Ya. Bagaimana cara kerja kita untuk memenuhi amanat agung ini? The Great Commission. Ini perintah, enggak tawar-menawar ini. Ini perintah Yesus kepada kita karena kita menjadi murid. Pergilah, jadikanlah semua bangsa menjadi muridku. Setelah itu bawalah mereka untuk dibaptis. Jadi gereja lah ya. Baru kemudian ajarlah mereka. Bukan hanya tahu, tetapi tidak melakukan. Banyak profesor doktor teologi di dunia ini, tapi apakah mereka melakukannya? Apakah mereka mengimaninya? Ini penting ya. Jadi bagian kita dari Matius 28 ini, pertama, jadilah murid dan jangan takut. Yang kedua, pergi, jadikanlah semua bangsa muridnya, bawalah untuk dibaptis di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka. Kalau Abang Inang tahu sedikit sejarah HKBP, pada waktu masa kerajaan-kerajaan kita, Marga Tobin, Nomensen, mendekati dengan cara istilah kita budaya. Dia menyapa opung kita raja-raja Batak Horas, walaupun dia dari Jerman. Ya. Makanya menarik tadi dari Amang Ketua Parian Amang betul, bukan pantun, tapi upasa. Malah mau Batak tulu pasang. Nah itu Batak orang nanti. Ada hula-hula, ada mantu, ada buru. Jadi kalau satu disuruh satu hotel. Itu berkunci nak. Lalu nggak sakit kita. Kalau kalah suka sudah kita, bang dipasu-pasu tua kita satu. Nah, ima kunci ini upasa Batak. Allah disinggung amang panitia do taringan matanya. Gambaran tentang Allah Tritunggal ibaratkan matahari. Matahari itu sebenarnya bukan seperti yang kita bayangkan. Dia itu adalah plasma panas. Makanya dia akan bisa lepas, terpental gitu. Itu cahaya matahari begitu. Jadi kan bulan di sana. Saya mau udah berekam bulan. Jika kita dekat ke sana itu pancaran-pancaran seperti pancaran-pancaran api. Ya. Kenapa sampai kalau kita biarkan diri kita di halaman bisa kosong, padahal tidak ada api? Itulah pancaran panasnya matahari. Jadi dia bisa memancarkan panas, bisa memancarkan terang, dan dia juga punya energi. Taruh mau namanya soal Roh Kudus, gambaran solar cell, ya. Solar cell. Jadi dia dari jauh sana memancarkan sinar, memancarkan panas, memancarkan energi Roh Kudus, lalu ditangkap oleh kita. Saya buat gambaran di sini rumah.
kita menangkapnya, menerimanya, merubahnya, ya, untuk menjadi sumber kekuatan kita dalam bersaksi. Nah, makanya listrik ini bisa hidup atau lampu ini bisa hidup. Coba kalau tidak ada kabel dari tiang sana ke sini, nggak bisa hidup lampu ini semua. Jadi harus ada kabelnya yang menghubungkan tiang-tiang listrik dari sana, dari luar ke gereja ini. Tapi kalaupun ada listrik, tidak ada bola lampu, hidup nggak bisa. Harus pakai bola lampu. Jadi ini merupakan satu kesatuan untuk menghasilkan terang. Aku adalah terang, kata Yesus. Tapi itu menjadi satu kesatuan. Di situ ada Bapa, ada Yesus, ada Roh Kudus. Matahari adalah wujud Bapa, gambaran, dan matahari itu memancarkan cahaya yang menerangi kita, anak-anaknya. Itulah kuasa Yesus. Akulah terang. Dan dari matahari yang sama, energi panas yang diberikan untuk menjadi sumber kekuatan kita, itulah Roh Kudus. Nah, bagaimana kita menyaksikan Tuhan Yesus Kristus dalam hidup kita? Untuk para pelajar sini, apa yang mau Anda saksikan setelah kita akan selesai belajar sini? Menjadi saksi Kristus, ya. Nah, itu yang sudah diutarakan tadi, ya. Nah, kalau kita lihat dari kesaksian kaum bapak atau kaum ibu, dari kesaksian kaum ibu tadi, untuk kor Ina Kamis unang lalap di Portivi. Jadi dunia ini memang bisa membuat kita menjadi habis waktu. Siapa kita yang buka HP, scroll, Facebook, Instagram, dan dari mulai pagi udah malam. Itu namanya dunia ini membuat kita habis waktu. Apalagi kurang bisa manajemen diri, unang lalap di Portivi, ya. Dari hubungan bapak-bapak, haleluya, tadi katakan unang ganggu ho, unang ganggu ho, molo naik sonang do. Jadi kalau kita mau bahagia, jangan ragu, apalagi yang pacaran itu harus teguh. Karena laki-laki di dunia ini, perempuan di dunia ini sama aja, kan? Yang membuat berbeda, laki-laki dan perempuan itu sama-sama megang janji. Itu yang perlu. Nah, kita sekarang diminta lagu apa tadi? Nagago molo naik sonang dohong, molo ganggu ho dan dapo hasunangani tondi. Jadi ternyata kalau kita ragu, ganggu, kita nggak dapat apa-apa di dunia ini. Itu yang mengingatkan di sini. Jadi melalui kesaksian ini kita juga diingatkan dari Ina X Saudi tadi, Kornya Ina X Saudi, judulnya sangat menarik, seperti wanita. Memang kata ini, mungkin bapak-bapak yang nyanyikan seperti wanita, ya. Seperti wanita yang mengurapi Yesus, setia menanti janjinya. Jadi penting setia. Apapun yang sudah Tuhan berkati akan mendatangkan sukacita. Jadi khusus untuk kalian yang belajar CD dan orang tua, apakah setelah mereka belajar CD, naik CD sekarang ini selesai tugas sama Ina? Belum. Selanjutnya masih akan kita temani mereka. Untuk apa? Untuk berakar, bertumbuh dan berbuah, bersaksi di rumah. Itu yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita. Oleh karena itu, Amang Ketua Panitia dan para yang bilang tadi menjadi asri, aman, sehat, rezeki dan indah. Nah, buah dari kalian peneguhan CD minggu depan bawalah satu tanaman. Itu maksudnya, ya. Supaya ini buat namanya ini dari Mona, ini dari Claudine, ini Catherine, ini Gracia, ya. Ini kita, ini Yohana, ini Jo, Kendici. Ini namanya, ya, Kamalian. Oh, nama besar itu Kamalian. Oh, kau bisa jadi orang besar nanti kalau kau berjuang, ya. Nah, oleh karena itu izinkan Tuhan bekerja dalam diri. Bagaimana cara supaya Tuhan bekerja? Next samanya. Next. Ya. Belum. Nah, ini. Bagaimana cara Tuhan bekerja? Izinkan Tuhan memakai kita.
Kami nggak kenal suku Baduy, ya. Tapi kami berangkat ke sana karena kami ingin menyaksikan Injil keselamatan kepada mereka. Nggak bisa kami bicara tentang Alkitab. Kenapa? Karena mereka belum sekolah. Nggak sekolah. Budaya mereka melarang mereka sekolah. Jadi nggak bisa kan? Nah, bagaimana caranya? Kehidupan. Kami bawa kehidupan. Apa itu? Ibu-ibu yang hamil 8 bulan, 9 bulan harus turun dari atas ke bawah mata air 70 meter. Dan sering tergelincir. Karena apa? Kalau lagi gerimis. Bayangkan keguguran. Hanya karena ngambil air. Lalu setelah mereka ambil air, mereka harus naik lagi ke atas. Ke rumah. 70 meter. Ada di sini yang bawa baby. Tadi ini bawa anak ya. Yang bawa baby ya. Nah, kalau kita lihat keadaan itu, dan mereka terbatas, bisa ambil air itu pagi sampai siang. Itu bagi ibu. Sore sampai malam atau siang sampai sore dan malam itu bapak-bapak. Jadi kalau bapak-bapak kebelet pagi dilarang, karena hanya ke sungai. Gak ada toilet di sana, gak ada toilet, gak ada listrik, gak ada sinyal. Jadi kami di sana gak boleh bawa peralatan, harus jalan daki. Saya waktu itu, Amang Inang lihat saya, waktu itu kaki saya panas, saya sakit, saya mendaki ke sana. Dan Inang Preses pertama, baru saya kedua. Jadi saya mendaki dengan kaki sakit bukan karena kekuatan saya, itu karena Tuhan izinkan saya ke sana. Bayangkan Amang Inang ya. Nah, itu pekerjaan Tuhan yang harus kita saksikan. Lalu kita diizinkan Tuhan untuk mendirikan di sana air minum. Tantangannya kita punya leluhur ya, dan tuntut penajulu. Ketika kami pasang pompa jam 1 pagi atau jam 2 itu airnya nggak naik. Lalu kemudian mereka bilang, Pak, leluhur kami tidak mengizinkan air dari bawah mata airnya naik ke atas, itu 70 meter. Nggak bisa. Nah, apakah kita yang sudah bersaksi berdiam? Tidak. Malah kita harus semakin minta pertolongan Tuhan. Kita mohon pertolongan Tuhan dengan berbagai teknik dan kemampuan kita. Itu perlunya kita belajar teknik dan keterampilan. Kita turunkan pompanya di tengah. Jadi kan kalau jetpack itu kan 30-40 dia bisa tarik. Tapi kalau 70 dia nggak bisa tarik. Taruh di tengah, lalu air dari mata air naik ke atas. Oh, di situ mereka puji Tuhan. Karena apa? Ternyata Tuhannya Bapak lebih kuat dari leluhur kami. Nah, itu Amang Inang. Bayangannya begitu. Padahal kita hanya membawa nama Tuhan dan Tuhanlah yang bekerja. Sampai hari ini udah berapa lama ya setelah kita pasang Tuhan? Nah, udah 6 bulan mereka menikmati. Terlebih ibu-ibu. Wah, udah melahirkan kemarin kami ke sana, udah ada yang melahirkan. Sangat bersyukur karena tidak harus bawa air dari mata air lagi. Ya kan 70 meter ke bawah, 70 meter ke atas. 140 meter. Wah, susah banget seorang ibu kalau tidak ada air ya. Nah, itulah syukur mereka kepada Tuhan. Kita hanya membawa air kehidupan, biarlah itu menjadi kehidupan bagi mereka. Itulah kesaksian kita. Kita juga melayani suku Butali ya, di Papua. Kita bicara dengan kepala suku. Sekarang ini kan marak ya, mau jual-jual tanah. Bagaimana kalau dijual? Mereka punya bukit dulu. Saran dari kami, jangan dijual Pak kepala suku. Siapa tahu di bawah bukit ini ada emas. Iya kan? Kita harus buka pikiran itu dong, walaupun kita nggak tahu. Kalau dijual, semua anak mereka akan terbuang. Karena apa? Uang dibagi-bagi, nggak ada uang yang cukup. Dan mereka mau mendengar sampai hari ini tanah mereka nggak dijual. Nah, itu penting karena apa? Kita dipimpin Tuhan untuk menyampaikan pesan-pesannya. Itulah cara Tuhan menolong mereka dan juga menyertai kita. Dari Letare berangkat ke Papua, ongkos sendiri pergi pulang hanya untuk memberitakan Yesus Kristus keselamatan. Terus siapa yang bayar Amang Inang? Ya Tuhan yang mengatur ya. Demikian juga Amang Inang di sini, sebagaimana pesan dari panitia kita, mari kita dukung. Bukan karena hebat dan kekuatan kita. Saksi kita adalah dipanggil kita untuk ikut membawa jelantah dan bekas dan marbida. Itu yang dibutuhkan. Saya sudah terlalu sulit. Asalkan kita mau. Di negara-negara lain sekarang ini banyak sekali penderitaan orang Kristen. Tapi di tengah-tengah penderitaan itu Tuhan setia untuk menolong dan menyertai.
Terlebih kepada anak kami, ada lagi fotonya Bang? Cukup hanya itu. Ya ini kemarin mereka belajar sini ya sama para lalu mengenai bagian sebelah sana itu mengenai doktrin Allah Tritunggal. Di situ kuasa Allah dinyatakan, bahkan juga Tuhan sanggup mematahkan keraguan dan ketakutan kita. Ada lagi Bang? Ya, ini tadi yang saya sampaikan. Saya tidak tahu apa kegiatan Hokma di Bali. Tapi waktu saya dengar firman Tuhan, saya WA. Semoga semua kegiatanmu di sana diberkati Tuhan. Lalu dia balas. Itu saya WA itu entah Selasa entah Rabu. Lalu dia balas, Amang benar. Kemarin saya sudah dilantik jadi jaksa, jadi PNS jaksa ya, pegawai kantor jaksa. Ini dia pelantikannya. Itu ya dari tanda tangan. Tapi bukan pelantikan ini yang menjadi topik utamanya. Dia sampaikan saya belum bisa Amang berbagi berkat. Next masih ada. Nah, saya hanya bisa berkunjung kepada anak yatim piatu. Nah, di sini saya nangis ya secara pribadi. Saya tidak punya jaringan dengan Hokma. Tapi satu hal yang dia lakukan, dia ingin menjadi saksi Tuhan sekalipun dia masih baru jadi PNS. Dia langsung setelah dilantik berangkat ke panti asuhan. Tidak perlu dilihat orang. Dia hanya menjumpai anak-anak yatim piatu dan berkata, Tuhan memberkati. Amang ingat, saya menangis pribadi saya karena seorang Naposo yang baru kerja atau kita diterima di PNS, dia langsung ke panti asuhan untuk menyaksikan Kristus kepada anak-anak panti asuhan. Pribadi saya terharu karena seorang, kalau kita sebut nanti ke depan mungkin Tuhan berkatilah si kok menjadi jaksa ya. Kalau jaksa yang begini dilantik Tuhan, pasti banyak orang-orang yang menderita, bahkan yang miskin akan diselamatkan. Jadi kiranya kita doakan dia, Tuhan memberkati, Tuhan melindungimu, Tuhan menjagaimu, Tuhan menolongmu. Karena dengan kehadiran di Bali, nama Tuhan dipermuliakan. Gitu ya? Udah cukup sampai situ makanya. Nah sampai di situ saja Manginang, karena kita akan melanjutkan acara kita nanti. Biarlah kiranya Tuhan memberkati Manginang semuanya. Jadilah saksi Kristus dimanapun Manginang ada. Sebagai guru, sebagai pengusaha, sebagai pejabat, sebagai apa kita. Tuhan kiranya memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu karena Engkau hadir di tengah-tengah hidup kami. Allah, Bapa, Yesus, Roh Kudus berkata, Aku akan menyertai Engkau sampai akhir zaman selama-lamanya. Oleh karena itu berkatilah kami Tuhan, khususnya kami